Tapi ibu saya kebayang ya, cuma saya mungkin waktu itu terlalu tidak mau tahu gitu. Pokoknya saya mau kerja dulu kayak gitu. Terus kemudian udah keterima di Kalimantan tuh udah sesuai cita-cita. Yaudah jalan dulu aja kayak gitu. Nanti gimana kayak gitu. Berangkat aja kayak gitu. Oh. Nah, kalau orang tambang di dalam pikirannya orang awam itu bergaji tinggi, memang benar. Karena saya boleh bilang salah satunya adalah mereka menggaji dengan risiko. Jika ada prosedur yang dilanggar itu memang nyawa ya resikonya ya? Betul Mbak, jadi kalau di tambang itu resikonya tuh ada yang rendah, menengah, dan tinggi. Nah ini yang kita bilang bahwa yang ini adalah yang resiko kritis ya, yang bisa sampai meninggal. Orang safety tuh nggak boleh capek untuk ngingetin teman-teman kayak gitu. Hey, ayo safety. Mulutnya nggak boleh capek. Nggak boleh. Terus isinya, misalkan pesen ya, isinya satu nih. Kalau misalkan pakai mobil ya harus pakai safety belt kayak gitu ya. Besoknya diulangi lagi tapi dengan kemasan yang beda gitu. Jadi isinya sama, kemasannya beda. Biar nggak bosen ya. Bisa nggak bosen. Kita sendiri harus belajar nggak bosen gimana nih. Halo sahabat Kompas, kita berjumpa lagi di podcast Kompas Professional Mining. Kompas Professional Mining berisi tulisan-tulisan mendalam tentang industri pertambangan di Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu karir di pertambangan apakah masih menjanjikan. Industri pertambangan mulai dari nikel, emas, batu bara, memang sudah lama menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Dan mengelola konsesi lahan ribuan hektar pasti membutuhkan dedikasi yang tinggi, kemudian ketahanan fisik dan juga pengetahuan dan kemampuan teknis yang sangat tinggi dari para pekerjanya. Di era modern ini banyak anak muda yang sebenarnya mungkin lebih suka melirik bekerja di perkantoran di kota-kota besar ya. Tapi bagaimana dengan pekerjaan di site atau pertambangan? Nah, episode podcast kali ini kita akan membahas lebih dalam, membongkar bagaimana sih suka dukanya bekerja di pertambangan, kemudian apa resiko yang dihadapi ketika bekerja di sana, dan transformasi dari masa ke masa dari para pekerja pertambangan itu sendiri. Dan juga bagaimana meniti karir dari bawah, dari lapangan hingga ke posisi paling atas di sebuah perusahaan pertambangan. Nah, kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang super senior dan sangat berpengalaman, Mbak Retno Nartani. Selamat datang Mbak Retno. Selamat datang, terima kasih. Sehat Mbak Retno kabarnya? Alhamdulillah, berkat doa-doa. Terima kasih sudah datang di redaksi Kompas Professional Mining dan Harian Kompas. Nah, siang ini kita langsung saja ya. Kalau kita putar waktu ke masa awal karir Mbak Retno dulu, di awal-awal, lalu kemudian apa memori atau pengalaman yang paling shocking atau berkesan pada saat pertama kali menginjak lapangan atau di lokasi pertambangan? Terima kasih. Jadi saya mulai dari tahun 87 ya Mbak. Jadi saya generasi baby boomer ya. Karena kelahiran tahun 60 plus kayak gitu. Jadi dulu milih tambang itu karena tahun segitu tuh orang nggak tahu tambang itu apa kayak gitu. Tapi ada senior-senior yang suka ngobrol kayak gitu. Saya juga nggak tahu kalau itu senior kayak gitu. Terus saya tanya, jurusan apa sih di kuliah tuh yang jarang perempuannya tapi bisa ke luar, ke tambang dan ke alam yang terbuka kayak gitu. Terus dia bilang, pilih aja tambang kayak gitu. Kebetulan kakak saya tuh satu angkatan kayak gitu. Terus dibilang, kamu pilih aja minyak katanya gitu. Nah, kita masuk. Nah, pas kita masuk udah kuliah kayak gitu. Kuliahnya juga saya pikir, mirip ya. Maksudnya menarik sesuai dengan apa yang mau saya, yang suka outdoor kayak gitu. Pas sampailah kemudian ada orang-orang datang dari perusahaan dulu. Mereka datang ke perusahaan untuk rekrut Mbak. Mereka datang ke kampus ya untuk ngerekrut kayak gitu. Terus dibilang, mau nggak ke perusahaan kami? Mau aja, tapi kami nggak bisa memberikan fasilitas untuk site visit. Oh nggak apa-apa, saya pengennya kalau nggak Kalimantan, Papua, saya bilang gitu. Waktu itu bilangnya Irian ya, atau kalau nggak Sulawesi gitu. Nah, jadi pas sampai di Kalimantan, karena saya milihnya di Kalimantan, itu pas beberapa tahun setelah Kalimantan itu kebakaran besar.
Wah. Itu tahun 87 ya. Jadi itu tuh datarannya tuh datar banget, terus kemudian rawa, terus kemudian banyak pokok-pokok pohon yang menghitam, kayak kita berdiriin tusuk gigi hitam-hitam kayak gitu bekas kebakaran. Nah itu saya bilang beda banget ya dengan di Bandung, karena saya dari Bandung ya Mbak. Bandung itu kan hijau saat itu ya. Dan terus kemudian Kalimantan tuh begitu meranggas, hitam, sticking out kayak gitu. Terus saya bilang, wah ini apa nih gitu. Saya pikir kayak gitu ya. Nah itu jadi pengalaman pertamanya, habis itu disuruh ngebor kayak gitu. Nah kalau ngebor kita masuk ke hutan-hutan ternyata memang sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Itu hutan Kalimantan itu memang benar-benar hutan yang masih waktu itu ya Mbak, masih perawan kayak gitu, dan pohon-pohonnya juga yang masih eksotis. Artinya eksotis tuh besar, hijau kayak gitu. Kalau yang tadi saya lihat itu emang di daerah rawanya, tapi kan ada bukit-bukitnya. Dan di bukit-bukitnya itu hutannya tuh masih eksotis banget lah. Terus saya pikir ini hutannya benar-benar ya, apa yang saya pikirkan benar-benar di dalam remote area yang hutannya benar-benar hutan. Gimana orang bisa hidup di sini kayak gitu. Nah itu amazed itu bagaimana orang-orang itu bisa hidup di sini kayak gitu. Waktu itu tahun 87 ya, 87, ya Mbak Erna ya. Nah waktu itu langsung dapat mes bagus atau seperti apa itu kondisinya waktu itu? Kebetulan perusahaan yang saya diterima itu adalah perusahaan kepunyaan 50% Australia, 50% Inggris ya. Tapi di dalamnya itu mesnya itu masih mes kayu. Hanya karena waktu itu ada kebijakan kalau nggak salah, jadi ada fasilitas untuk memasukkan barang-barang ataupun bahan-bahan itu langsung dari Australia. Namanya master list ya, master list apa kayak gitu. Tapi juga yang bisa bebas masuk gitu. Jadi makanan tuh enak-enak kayak gitu ya, kaleng-kalengan dari Australia. Terus pekerja expatriates juga cukup banyak ya. Kita kayaknya waktu itu di camp itu sekitar 70-an orang, expatnya itu ada 20-an lah kayak gitu. Sisanya Indonesia. Sisanya ya? Indonesia. Jadi kita tuh interaksinya bagus kayak gitu. Jadi mesnya itu udah dibuat sedemikian rupa untuk lebih layak ya untuk tinggal gitu. Nah itu yang berkesan ya? Berkesan. Di dalam hutan mesnya udah kayak gitu. Oke. Nah pertambangan itu kan memang seperti itu ya, selalu jauh dari perkotaan dan selalu di pelosok. Lalu resikonya juga pasti lebih tinggi ya daripada bekerja di perkantoran seperti ini. Lalu bagaimana waktu itu cara meyakinkan ke keluarga bahwa untuk boleh bekerja di jauh sekali, apalagi perempuan gitu. Bagaimana Mbak? Inilah ya bedanya generasi saya sama generasi Mbak Ratna. Generasi saya nih ibu saya nggak tahu juga tambang tuh apa kayak gitu kan, Kalimantan tuh seperti apa kayak gitu ya. Nah jadi ibu saya memang bilang kok jauh banget ya kayak gitu kan. Terus saya bilang gini Bu, kalau nggak jauh nanti saya nggak bisa dapatkan pekerjaan, dan ini saya pokoknya prinsipnya siapa yang menawarkan pekerjaan duluan saya akan ambil, saya bilang kayak gitu. Nah ibu saya juga saat itu sudah menjadi janda ya karena ayah saya meninggal. Jadi saya bilang nanti saya bisa membantu ibu untuk menyekolahkan kakak. Kebetulan kakak belum selesai dan adik 2 kayak gitu. Jadi boleh kan ya Bu saya ke Kalimantan. Ya ibu mungkin di dalam hatinya berat ya, sama seperti saya sekarang. Anak saya juga kerja di tambang ya Mbak. Ketika anak saya mau kerja gitu saya juga berat ya, tapi saya pikir ibu saya dulu lebih berat lagi mungkin karena nggak punya pengalaman tambang ya. Kalau saya kan udah ada bayangan gitu ya, jadi ngelepas anak juga ya oke lah gitu kan. Tapi ibu saya kebayang ya, cuma saya mungkin waktu itu terlalu tidak mau tahu gitu, pokoknya saya mau kerja dulu kayak gitu. Terus kemudian udah keterima di Kalimantan tuh udah sesuai cita-cita, yaudah jalan dulu aja kayak gitu, nanti gimana lah kayak gitu. Berangkat aja kayak gitu. Nah kemudian tadi sudah disinggung, jadi memang setelah bekerja Mbak bisa membantu menyekolahkan, meringankan beban ibu ya. Nah ini kan ada pandangan bahwa pekerja tambang ini memang gajinya lebih ya Mbak, pendapatannya tuh lebih lah, ekspektasi finansial ketika orang bekerja di tambang itu fresh graduate konon belasan juta gitu ya mulainya. Nah kalau dari kacamata Mbak Retno, apakah itu memang worth it atau sepadan dengan resiko yang ditanggung ya, jauh dari keluarga, terasing, kemudian
tiap hari mungkin ketemu ular, terus dimes, seperti apa Mbak? Baik, tambang sebenarnya ada beberapa ya Mbak, termasuk kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan, kalau kita mau dari Bandung mau ke Jakarta kan ada tuh tambang pasir di pinggir jalan tol tuh yang berupa tebing-tebing, itu sebenarnya tambang juga. Nah itu dekat kota kayak gitu kan. Kemudian tambang-tambang yang agak yang lainnya sih jauh ya, kayak Morowali itu jauh. Tadinya orang nggak tahu Morowali itu seperti apa. Tadinya juga orang nggak tahu yang namanya Sangatta itu seperti apa di Kalimantan Timur kayak gitu. Nah kalau orang tambang di dalam pikirannya orang awam itu bergaji tinggi, memang benar. Karena saya boleh bilang salah satunya adalah mereka menggaji dengan risiko. Yaitu risiko kalau misalkan saya suka jelaskan kepada teman-teman saya yang misalkan, Mbak saya mau dong kerja di Jakarta kayak gitu atau kerja di kota kayak gitu. Saya bilang ketika kamu di tambang, di lokasi tambang, itu tuh kamu ketemu sama keluarga tuh tidak bisa setiap hari. Jadi mungkin ketemunya mungkin misalkan setiap 8 minggu ya. Itu bagi yang udah berkeluarga tuh memang berat kayak gitu. Tapi kalau yang masih bujangan, ya mungkin beratnya nggak ketemu pacar gitu aja ya, atau nggak ketemu orang tua kayak gitu ya. Nah, jadi itu resiko tidak ketemu sama keluarga atau tidak ketemu dengan teman-teman. Kemudian juga resiko berikutnya adalah tambang itu suatu industri yang padat modal. Padat modal tuh dari mulai mesin kayak gitu ya, terus material, method dan lain-lainnya kayak gitu, termasuk environment. Sehingga di situ tuh resikonya banyak sekali. Mungkin pernah dengar ya banyak ada beberapa kecelakaan-kecelakaan tambang kayak gitu. Itu termasuk juga istilahnya perusahaan menggaji itu berdasarkan resikonya. Selain memang berdasarkan dari terutama performance ya Mbak, artinya kinerja kita bekerja seperti apa. Jadi sudah yakin lah. Saya juga bilang sama teman yang kalau suka bilang, Mbak saya mau kerja di Jakarta, ya nanti gajinya karena kamu tiap hari bisa ketemu sama keluarga, ya gajinya berarti menyesuaikan kayak gitu. Berarti jadi ada faktor resiko tersebut ya. Memang terjadi. Gitu ya. Dan memang pekerja tambang itu sudah biasa LDR berarti ya. Iya sih, tapi ada loh tambang yang dekat dengan kota Mbak, misalkan kayak tambang di Sumatera Selatan ya, ada tambang yang cuma 30 menit aja ke kota, terus kemudian yang di Jambi itu 1 jam ke kota, sehingga keluarganya tuh dipindah. Tapi artinya dipindah tuh keluarganya saat itu mungkin baru pengantin baru atau anak-anaknya masih kecil. Tapi biasanya kalau nanti anaknya udah besar, udah usia sekolah yang sekolah menengah, itu biasanya mereka pindah ke kota. Kayak gitu. Untuk mencari pendidikan yang lebih baik. Pendidikan yang lebih baik seperti itu. Jadi banyak teman-teman saya yang dulu di Kalimantan Timur maupun di Kalimantan Selatan yang menyekolahkan anak-anaknya ketika sudah SMA terutama ya, atau SMP sih kalau anak saya dulu SMP. Nah itu ke seperti Bandung, Malang, Jogja kayak gitu. Yang terbanyak kalau nggak salah antara Bandung sama Jogja deh. Tapi Malang juga banyak kayak gitu. Betul. Jadi ada pola seperti itu ya. Ada. Menarik. Nah tadi sudah disinggung soal keselamatan dan resikonya. Jika ada prosedur yang dilanggar itu memang nyawa ya resikonya ya. Betul Mbak, jadi kalau di tambang itu resikonya tuh ada yang rendah, menengah, dan tinggi. Nah ini yang kita bilang bahwa yang ini adalah yang resiko kritis ya, yang bisa sampai meninggal. Tapi adalah yang nggak meninggal, misalkan orang-orang di kantor hanya kena apa kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan di tambang itu yang paling banyak adalah di jalan angkut ya. Itu biasanya ada, kita bilangnya adu banteng ya Mbak. Depan sama berdepan, truk kayak gitu. Dan truk sekarang kan jarang yang kayak truk zaman dulu ada hidungnya ya. Iya, betul. Kalau truk sekarang kan pesek semua ya. Jadi kalau tabrakan ya habis lah Mbak kayak gitu. Apalagi kita mungkin karena sama ya Mbak. Kalau kenceng kan si momentumnya itu bisa kenceng banget ya, yang berlawanan kayak gitu. Nah itu, atau misalkan orang kerja di ketinggian kayak gitu ya, di tinggi misalkan di menara, dia harusnya pakai itu loh Mbak, yang kayak dicantol gitu. Oh iya. Yang kesini ya? Ya namanya harness ya. Nah kalau misalkan dia lupa nyantol, dia pakai tapi nggak dicantol kan gitu, karena mungkin buru-buru atau mungkin tidak care kayak gitu Mbak. Nah itu dia bisa jatuh. Atau kalaupun dicantelin nggak ada temennya yang di bawah, terus kemudian dia tergantung, dia juga bisa meninggal kayak gitu.
Karena ada mekanisme tubuh yang katanya, kata dokter ya, dokter yang di occupational health, kalau kita tergantung tuh ada aliran darah yang tidak lancar yang bisa membuat nantinya tuh kita meninggal di ketinggian. Nah, ketika nyawa memang berharga, tapi ketika ada kecelakaan, proses produksi itu terhenti atau langsung tergantikan atau jadi mempengaruhi kerja harian yang kemudian merugikan ya? Oke, jadi pemerintah juga sudah memberikan suatu peraturan yang namanya SMKP 1827 ya, SMKP yang dari Kepmen 1827 kayak gitu. Itu udah menjadi acuan kita yang sebelumnya namanya Kepmen 555 kayak gitu. Nah itu udah benar-benar mengcover seluruh dari hulu ke hilir. Nah kemudian nanti tiap-tiap perusahaan akan mengadop itu, kemudian membuat suatu aturan turunannya dari situ ya. Nah itu jadi kita membuat suatu kayak semacam aturan yang misalkan contohnya aja, kalau ada kecelakaan, berarti kalau kecelakaan itu hanya kecelakaan kecil minor tadi ya, yang resikonya kecil kayak gitu, cuma kesobek, dilaporin. Karena kalau nggak dilaporin itu nanti kita tidak bisa menganalisa. Tapi hampir kecelakaan juga harus dilaporin, Mbak. Kayak gitu karena ya? Betul, harus hampir kecelakaan itu harus dilaporin agar kita juga datanya itu bisa dianalisa. Karena katanya dari teori ya, Mbak. Ini dari teorinya Pak Heinrich katanya. Jadi kalau kecelakaan itu sebenarnya bisa dihindari karena 88% itu disebabkan oleh manusia, yaitu tindakan tidak aman. Kemudian yang 10% karena kondisi tidak aman. Nah yang 2% ini yang tidak bisa kita prediksi. Dibilang bahasa Inggrisnya adalah act of God. Misalkan orang kesambar petir. Nah petir kan nggak bisa diatur ya Mbak. Iya, kayak gitu. Betul. Tapi orang yang bisa diatur, misalkan kalau lagi mendung jangan kerja di tempat yang tinggi. Kalau lagi mendung jangan kerja dengan listrik yang terbuka kayak gitu. Oke. Nah pertambangan ini kan tidak bisa dilepaskan dari industri kondisi perekonomian makro dunia ya. Jadi harga kadang naik turun, yang sering kita lihat di berita ya, di media. Nah ini sebenarnya berpengaruh nggak sih Mbak ketika harga naik turun dengan kesejahteraan gaji yang masuk? Kemudian ini kan pertanyaan orang awam ya, gaji yang masuk ikut turun naik, terus kondisi psikologis juga ikut naik turun nggak? Misalnya, wah ternyata anjlok nih batubara yang berapa tahun lalu sebelum naik gitu ya. Ini jadi mempengaruhi situasi kerja nggak Mbak di lapangan? Oke, kalau dampaknya bisa ada yang merasakan, ada yang tidak gitu. Contohnya nih Mbak, misalkan kalau gaji sih saya yakin banyak perusahaan yang berusaha bahwa gaji itu tidak diganggu. Artinya itu adalah suatu haknya karyawan ya Mbak. Nah tapi misalkan contohnya ada kenaikan harga solar kayak gitu. Padahal solar ini Mbak di dalam komponen biayanya penambangan itu paling besar. Terutama untuk alat-alat yang masih digerakkan oleh solar ya. Nah itu biasanya kita itu diminta karyawan bagaimana kita mengefisienkan sesuatu. Jadi misalkan solarnya memang jadi naik ya. Nah kita apa yang bisa diturunkan? Cost apa yang lain yang bisa diturunkan, yang bisa diefisienkan? Seperti itu. Misalkan kita bilang bahwa berarti ini kalau sistem penambangannya harus di-adjust bagaimana agar cost-nya itu lebih rendah lagi. Sehingga tidak mempengaruhi pada gaji seperti itu. Atau yang satu lagi yang mungkin berpengaruh terhadap benefit adalah bonus mungkin ya. Kalau bonus karena bukan sesuatu yang bukan benefit siapa, bukan suatu hak kayak gitu. Ya ada hak, tapi itu juga masih termasuk dalam diskresinya dari manajemen ya. Iya betul. Sehingga manajemen akan melihat seperti apa nih kira-kiranya. Jadi ada juga perusahaan yang seperti itu berpengaruhnya di yang lainnya seperti itu. Nah kemudian pengaruhnya pada psikologisnya kalau misalkan gajinya tetap segitu-segitu aja Mbak, kemudian kenaikannya menggunakan merit increase ataupun annual merit increase kayak gitu ya. Harga-harga di luar udah naik nih Mbak, karena biasanya kayak Selat Hormuz ini jadinya. Iya betul. Jadinya solar naik ya, semua bahan-bahan naik kayak gitu. Nah paling ya yang ngerasa adalah bagaimana sih ini kita
mencukup-cukupkan gaji yang 1 bulan ini menjadi cukup dengan kenaikan-kenaikan ini. Tapi juga banyak perusahaan yang memberikan suatu insentif seperti itu. Entah itu suatu insentif bonusnya ditambah atau insentif untuk tunjangan kemahalan atau apa seperti itu. Tapi itu juga tidak semua perusahaan. Tergantung dari manajemen. Betul, tergantung dari manajemen. Kalau Selat Hormuz jadi kita harus menata pengeluaran ya. Betul. Kalau kebijakan-kebijakan, boleh nggak dijawab nih? Pembatasan RKAB, nah ini ngaruh nggak ya ini ke bonus-bonus teman-teman? Pembatasan RKAB ya, terus terang aja saya sendiri, saya kan ikut juga dalam kayak Perhapi ataupun APBI ataupun IMA ya, seperti itu. Kita juga tidak paham sih, maksudnya pembatasan RKAB ini memang dimaksudkan katanya untuk membuat harga itu lebih bisa bersaing ya, seperti itu. Tapi saya juga nggak tahu di mana korelasinya, karena ada yang dipotong misalkan hanya 10%, tapi ada yang dipotong 40%, tapi ada juga yang dipotong 70%, seperti itu. Nah, saya nggak tahu korelasinya di mana. Hanya dampaknya adalah sampai kepada perusahaan itu hanya bisa beroperasi pada waktu tertentu, misalkan ya, RKAB di-approve misalkan di Januari. Nah, kita mungkin hanya bisa bekerja sampai di bulan April misalkan. Nah, itu kan juga dampaknya selain pada perusahaan sama psikologisnya si karyawan. Betul. Ini gimana nih? Ini gimana nih? Lanjutannya seperti apa nih? Di PHK enggak? Dilanjutkan enggak? Dapat enggak? Seperti itu. Nah, justru ini yang mempengaruhi pikiran orang ketika dia datang ke pekerjaan, dia kan masih tidak jelas ya RKB-nya di-approve nggak, kayak gitu ya. Nah, saya kerja nggak besok? Siapa yang giliran akan di PHK nih? Saya, kamu, atau siapa? Kayak gitu. Nah, itu bisa mempengaruhi pikiran tersebut, bisa mempengaruhi juga kepada keselamatan. Dimana kalau ada kecelakaan yang sampai meninggal, Mbak, aturannya dari negara atau dari pemerintah adalah dihentikan untuk investigasi. Jadi berproduksi ya? Iya, Mbak. Kalau ada kecelakaan. Betul. Sampai kan biasanya kalau ada investigasi itu didatangkan inspektur tambang ya, entah itu dari pusat maupun dari provinsi, seperti itu. Nah, sampai investigasi selesai, sampai istilahnya inspektur tambang ini kan wakilnya pemerintah ya, sampai pemerintah ini yakin bahwa hasil investigasinya ini meyakinkan untuk tidak terjadinya lagi kecelakaan yang sama, seperti itu. Nah, itu makanya kita benar-benar sebagai orang tambang tuh untuk safety ini sangat-sangat menjaga, dan kita selalu ngingetin ya, kayak orang safety tuh nggak boleh capek untuk ngingetin teman-teman kayak gitu. Hey, ayo safety. Mulutnya nggak boleh capek. Nggak boleh. Terus isinya, misalkan pesen ya, isinya satu nih. Kalau misalkan pakai mobil ya harus pakai safety belt kayak gitu ya. Besoknya diulangi lagi tapi dengan kemasan yang beda gitu. Jadi isinya sama, kemasannya beda. Biar nggak bosen ya? Bisa nggak bosen. Kita sendiri harus belajar nggak bosen gimana nih. Baik. Nah, ini salah satu yang terkenal dari pekerja tambang adalah solidaritas antar sesama pekerja tambang. Nah, benar nggak demikian? Lalu ada nggak pengalaman atau cerita dari Mbak Retno yang menggambarkan betapa kuatnya nih solidaritas antar pekerja tambang ini? Oke, saya nggak tahu kalau teman-teman yang masih muda ya, apakah waktu kuliah itu masih ada acara pelonco-peloncoan ya? Zaman di pelonco nih kita istilahnya ditaruh di tempat yang terpencil, terus kemudian satu nasib, kemudian diosol-osol gitu ya, atau dikerjain sama seniornya kayak gitu. Akhirnya kita jadi kompak kan karena satu nasib. Biasanya kalau satu nasib jadinya kompak, Mbak. Makanya di mana-mana kalau ada demo atau apa itu biasanya satu nasib nih kayak gitu. Sama lah yang bukan yang demo atau apa juga satu nasib pasti berkelompok seperti itu. Ini memang pekerja tambang ini saya rasakan sangat solidaritas atau kekeluargaannya ya. Jadi karena pekerja tambang itu misalkan sekarang saya kerja di sini, besok di sini, besok di sini, besok di sini ya. Itu nanti ketemunya dia lagi, mereka lagi. Nah, jadi kita nggak boleh ngomongin jelek. Gitu. Terus kemudian kita harus saling bantu kayak gitu, karena besok lusa kita mungkin ditarik dia, besok lusa saya narik dia kayak gitu ya. Jadi itulah solidaritasnya pekerja tambang. Bahkan saya boleh bilang waktu saya bekerja pertama di perusahaan yang di Kalimantan Timur sampai sekarang tuh kekeluarganya tuh hebat banget kayak gitu. Masih terasa ya? Masih kerasa banget. Bahkan sampai
WA grupnya aja bermacam-macam padahal ya isinya sama. Tapi memang kalau ada masalah pun saling membantu gitu ya? Iya, jadi misalkan contohnya Mbak, itu tadi kalau ada anggaplah kecelakaan ya, itu mereka itu kompak untuk misalkan usulan apa iuran atau apa kayak gitu. Nah itu kompak atau misalkan bukan itulah, misalkan let's say ada masalah industrial lah kayak gitu ya. Itu kita juga ngelihat seperti apa sih nih kita bisa bantu yang mana kayak gitu. Itu karena masalah industrial kan bisa macam-macam ceritanya ya Mbak. Cerita dari karyawannya sendiri, cerita dari perusahaannya sendiri, cerita dari orang luarnya sendiri seperti apa. Nah ini yang kita ngelihat bahwa gimana sih kita bisa melihat dengan lebih fair lagi seperti itu. Jadi memang kuat sekali ya. Nah Mbak Retno sendiri di lapangan itu jenjang karirnya kemudian masuk ke ruangan, masuk ke struktural seperti apa? Untuk menggambarkan bagaimana sih career path dari teman-teman kalau masuk ke dunia pertambangan? Baik, jadi memang kalau saya boleh gambarkan zaman dulu ya, kalau waktu saya masih di lapangan itu benar-benar yang detailnya itu kita kuatkan. Tapi yang manajemennya itu kita belum tahu seperti itu ya. Manajemen itu PDCA Mbak, Plan, Do, Check, and Act. Tapi bukan Plan, Do, Check, and Cancel Again ya. Wah saya baru tahu itu menarik tuh cancel again. Jangan. Nah jadi zaman dulu kalau misalkan saya disuruh misalkan coba cek jalan tersebut gitu ya. Saya cuma ngecek aja Mbak, gitu. Nah, tapi ketika saya mulai berjenjangnya naik, saya akan ngelihat bahwa cek itu untuk apa? Bagaimana merencanakannya? Kemudian setelah tahu rencana, bagaimana melaksanakannya. Kita harus tahu bagaimana cara, misalkan saya punya perencanaan. Saya si perencana juga harus tahu bagaimana sih teman saya atau kolega saya nanti menjalankannya. Habis menjalankannya kan si kolega saya yang jalanin nih Mbak. Nah, bagaimana memonitornya? Habis memonitor dengan data dan segala macam laporan itu akan menjadi evaluasi, menjadi suatu perbaikan berkelanjutan. Nah kalau bedanya ini ngejam ya sampai ke kantor tadi ya? Iya betul. Tadinya di lapangan misalkan saya disuruh inspeksi jalan, ya inspeksi jalan terus saya laporin lah lebarnya sekian gitu. Gitu udah masuk kantor ternyata kalau meeting terutama sama Triple C ya. CEO, COO, ya. CFO ya. Jadi kita tuh harus bisa memahami ekspektasi mereka tuh apa. Tentu di pikiran mereka adalah bagaimana sih perusahaan ini bisa jalan dengan lebih efisien. Artinya apa yang kita laporkan itu harus ada impact-nya terhadap tadi efisiensi dan bisa jalan berkelanjutan, sustain kayak gitu Mbak. Jadi kalau misalkan contohnya nih, laporan mingguan misalkan. Minggu lalu saya mentraining si A, si B, si C sekian banyak dengan trainingnya ABC gitu. Mungkin bapak-bapak itu nggak mau tahu ya, atau ibu-ibu di atas itu nggak mau tahu. Yang dia mau tahu adalah ketika orang di training itu kan jadi kompeten. Kalau kompeten kerjanya kan bagus, lebih efisien. Nah efisiensi itu seperti apa kayak gitu. Atau misalkan kita bilang saya memberikan program kepada masyarakat seperti ini, sehingga masyarakat happy. Jarang adanya misalkan ngeblok jalan yang bisa membuat sustainability-nya itu sustain yang tadi jalan. Misalkan ada jalan hauling di jalan angkut di blok yang nggak bisa jalan gitu Mbak. Bisa produksi ya? Nggak bisa produksi. Jadi efisiensinya bagaimana, keberlanjutannya bagaimana. Karena di ujung-ujungnya bapak-bapak itu, bapak 3C itu adalah ya dolar-dolar ya Mbak ya. Iya. Ujungnya adalah bagaimana, ya namanya perusahaan ya Mbak. Betul. Perusahaan dibikin itu kan untuk untung. Iya. Tapi bagaimana itu kalau untung, ya untungnya memang dibagi-bagi. Saya paham sendiri bahwa untung itu dibagi-bagi, tapi harus untung dulu. Kemudian jadi bisa berjalan terus untuk nyantelin orang-orang banyak ini, kayak gitu. Itu yang membedakan ya Mbak, lapangan dan ternyata masuk kantor dan memegang jabatan seperti itu. Oke, nah kemudian selain perubahan setelah di lapangan dan kemudian masuk kantor, sekarang ini kan teknologi berkembang cepat ya, teknologi berkembang cepat, bahkan ada AI. Nah ini kalau dari dunia pertambangan sendiri, itu jadi merubah cara kerja nggak Mbak?
Lalu kemudian dengan AI apakah benar tuh ancaman bahwa atau apa ya karena teknologi jadi akhirnya bisa mengurangi jumlah tenaga kerja di lapangan sehingga nanti penyerapan tenaga kerjanya atau lulusan tambang itu jadi nggak punya kerjaan lagi atau gimana, Mbak? Ya, teknologi memang banyak membantu Mbak di tambang ya, paling gampang lah. Dulu saya survei pakai keker-kekeran gini kan, yang digini-giniin kan pakai tripod kayak gitu kan. Panas-panas ya? Oh, panas-panas. Sekarang udah tinggal dari kantor aja pakai drone ting gitu kan. Ya zaman sekarang. Ya tapi kita jadi kurang sehat ya, kurang bisa. Betul. Sorry, itu mah yang orang jalan. Itu satu. Terus kemudian kedua, misalkan ada teknologi di dalam kabinnya truk kayak gitu untuk memonitor apakah si supir truk ini cukup fit. Oh, karena ngantuk gitu ketahuan berarti. Karena ngantuk kan biasanya ada ternyata ada sainsnya ya Mbak. Ngantuk tuh kadang gini-gini atau mengangguk-angguk kayak gitu kan, atau menguap, itu udah ngantuk tuh. Nah itu di kabin itu ada kamera, yang kamera juga ada sensornya, nanti akan ada bunyi gitu tit atau apa untuk mengingatkan si driver itu agar waspada seperti itu. Itu bagusnya teknologi di kita. Atau misalkan dulu kalau misalkan truk ya ditimbang itu satu-satu kan Mbak, yang jembatan timbang itu. Iya betul. Sekarang itu truk udah tinggal nimbang tuh tinggal jalan aja kan. Pelan-pelan. Nggak perlu pelan-pelan. Gitu. Udah atau ya pelan sih, pelan Mbak. Maksudnya tapi lebih tidak, pelan. iya. Nanti dia langsung udah kelihatan berapa muatannya kayak gitu. Bisa lebih efisien waktunya ya. Hanya memang jangan sampai gini. Contohnya ya Mbak, sekarang emang kita apa nomor telepon ibu kita, bapak kita atau adik kita? Enggak ya. Kalau dulu masih ingat Mbak, masih apal gitu, apalagi nomor telepon rumah kayak gitu. Akhirnya kita rely on teknologi. Nah, ketika rely on teknologi sebenarnya kemampuan kognitif kita agak berkurang ya. Jadi contohnya nih, jadi di truk ini ada yang namanya alat otomatis untuk ngerem. Jadi misalkan dengan objek tertentu, dengan jarak tertentu, kalau udah terlalu deket pada jarak tertentu dia akan ngerem sendiri. Nah, adalah mungkin bukan kebiasaan. Jadinya perubahan mindset itu, oh ya nanti berhenti sendiri kok kayak gitu. Nah jadi dia kurang waspada sehingga suatu saat nabrak. Padahal karena memang alatnya ini rusak. Oh. Kayak gitu. Nah ini yang juga kita harus ingatkan bahwa teknologi itu tools ya. Tapi mindset kita juga harus tetap waspada seperti itu. Jangan terbuai, jangan terkurangi kognitif tersebut. Atau gini, sekarang spend untuk fokus itu berapa sih? Spend untuk fokus kalau kita baca ya, mungkin di bawah 3 menit, 1 menit. 1 menit. 1 menit ya. Padahal kalau kita tahu prosedur di tambang, prosedur keselamatan itu biasanya sampai 5 lembar, 7 lembar. Gimana coba anak-anak sekarang atau generasi sekarang membaca? Jadi kita harus lebih kreatif bahwa prosedur itu dibuat seperti apa agar lebih menarik. Atau dibuat boleh, tapi bagaimana cara mengkomunikasikannya. Nah tadi soal apakah teknologi kemudian menyusutkan kebutuhan tenaga kerja di lulusan teknik pertambangan atau gimana nih? Mungkin gini, kalau di Cina tuh lagi dikembangkan alat-alat yang otonomus ya, yang tidak ada orangnya nih, misalkan tidak ada operatornya. Tapi mungkin juga perusahaan-perusahaan di Indonesia ini lebih bijak melihat ya Mbak, kan persentase atau jumlah tenaga kerja yang potensial di Indonesia ini banyak ya. Kalau kita pakai alat otonomus, itu akan mengurangi banyak tenaga kerja, malah jadinya nanti berbalik kepada yang tidak baik ya, pengangguran banyak atau tadi yang banyak penghentian operasi kayak gitu karena orang-orang pada protes kayak gitu ya. Nah ini makanya lebih bijak mereka melihatnya seperti apa, misalkan tetap pakai operator, tetap pakai person kayak gitu, tapi itu pakai EV misalkan kayak gitu. Jadi itulah perusahaan memang juga harus nimbang-nimbang ya Mbak. Untuk balancing ya. Balancing, bagaimana social license-nya dapat, tapi keberlanjutan operasi juga dapat kayak gitu. Nah jadi masa depan profesi pertambangan ini seperti apa nih? Apalagi di luar itu sedang gencar isu untuk transisi energi hijau ya.
masih aman atau gimana, Mbak Retno? Sebenarnya sepanjang manusia hidup, bahan tambang perlu ya Mbak. Wong kita nih pakai bedak, ada yang namanya mineral TALC, talek. Itu talek tuh mineral Mbak, ditambang kayak gitu kan. Kita skincare banyak ya. Terus kemudian juga perhiasan, berapa banyak sih? Atau jangan perhiasan lah, emas itu untuk kalau negara mau mencetak uang, itu ada ininya emas ya, jaminannya. Cadangannya di bank sentral ya. Betul. Nah itu masih diperlukan. Ya. Kemudian baterai, kemudian kalau nikel itu untuk sesuatu yang stainless steel. Nah, apa yang nggak ada Mbak? Tembaga untuk listrik kayak gitu ya. Nggak semua bisa fiber optik kayak gitu ya. Nah, jadi sepanjang manusia hidup itu masih akan ada, apalagi listrik dari batu bara ya. Jadi kesempatan atau prospek orang tambang itu banyak. Dan yang kerja di tambang bukan hanya orang tambang ya Mbak. Betul. Ada orang sosial, ada orang komunikasi, ada orang DKV. Saya memperkerjakan teman-teman DKV loh. Untuk bikin flyer, untuk bikin poster segala macam. Terus ada orang legal, hukum. Ada orang marketing. Karena kita harus menjual batu bara kan, itu juga dari komunikasi bisa. Banyak ya? Banyak. Metalurgi yang sekarang di daerah timur-timur sana yang nikel kayak gitu ya, boksit, smelter dan smelter itu teman-teman metalurgi itu. Nah, karena prospeknya masih, karena peradaban masih ada ya, manusia masih hidup dan butuh tambang. Kalau dari skala 1 sampai 10, seberapa besar Mbak Retno akan merekomendasikan profesi ini kepada kaum muda nih? Wow. Ini angka nih Mbak. 1 sampai 10? Iya, betul. 7? 7. Oke. Dan di luar sana seperti di Australia, saya nggak tahu kenapa, itu juga ada satu jurusan tambang yang sudah tutup seperti itu. Sehingga mereka tuh memerlukan tenaga kerja atau sarjana tambang dari luar Australia. Masuk Indonesia. Jadi impor ya Mbak ya? Impor. Banyak teman-teman yang kerja di sana Mbak. Masih bisa ya sebenarnya ya? Masih banyak, masih luas terbuka, ya? Mbak. Oke. Kemudian terakhir ini Mbak. Apa satu nasihat yang Mbak Retno akan berikan kalau misalnya ada teman lulusan fresh graduate pertambangan kemudian besok mau berangkat ke site, kira-kira nasihatnya apa nih Mbak? Oke. Ya dia survive dan nggak kaget gitu. Satu sih, ketika masih sekolah banyaklah network. Network itu powerful banget. Kayak gitu ya. Jangan nggak pengen ikut. Misalkan ada seminar atau apa, biar pakai uang sendiri kalau mampu, datangin lah kayak gitu, kenal-kenalan kayak gitu. Di sana nggak ada siapa-siapa Mbak? Enggak, ini kalau maksudnya seminarnya di kota gitu. Okay. Terus hubungan dengan senior kayak gitu ya. Nah, kalau mau ke sana sih mental sih Mbak. Karena saya sering interview teman-teman muda kayak gitu untuk direkrut, mereka jawabnya pasti nanya, ada pertanyaan? Saya bilang gitu kan. Di sana ada wifi nggak Bu? Kayaknya nggak ada. Saya bilang kenapa kamu perlu wifi? Ya saya perlu untuk ngobrol, komunikasi dengan orang di asal saya, atau saya perlu browsing ilmu atau pengetahuan kayak gitu Mbak. Jadi mental terutama karena orang tambang nggak bisa ya Mbak, dia kerja kayak kalau orang rig di minyak offshore. Ya mungkin 2 minggu ya, 2 minggu on 2 minggu off. Tapi kalau tambang paling pendek itu mungkin 4 minggu 1 minggu. Lebih lama ya? Iya, paling panjang ada yang 82 ya. 8 minggu 2 minggu Mbak, coba bayangin di sana 8 minggu di kota kelahiran atau di rumah 2 minggu kayak gitu ya. Jadi apakah kuat kayak gitu? Tapi kalau menurut saya sih seharusnya kalau memang dia tekad udah sekolah di tambang mau kerja di tambang ya harus kuat. Mental ya, berarti siapkan mental. Siapkan mental. Gak boleh jadi kayak stroberi, nggak boleh. Nggak boleh stroberi, mentalnya stroberi. Oke, baik, ini sudah tidak terasa kita mengulik dari A sampai Z segala sesuatu tentang pekerjaan di tambang, termasuk apakah menjanjikan dan tidak. Terima kasih banyak Mbak Retno sudah hadir di sini. Sama-sama, terima kasih sudah diundang juga oleh Kompas. Saya berbahagia untuk sharing dengan teman-teman semua dan memberikan sharing tentang tambang itu apa dan juga bagaimana prospek untuk kerja maupun untuk industrinya. Semoga pandangan dan insight tadi, masukan dari Mbak Retno bisa kemudian menjadi
pertimbangan dari teman-teman muda jika ingin berkarir atau misalnya orang-orang tua yang kemudian anaknya masuk ke pertambangan. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di podcast Kompas Professional Mining selanjutnya. Terima kasih.